Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah Ta'ala, dan salawat serta salam bagi Rasulullah Muhammad SAW. Bertemu lagi dengan saya di video metode penelitian hukum untuk pertemuan yang keempat atau kajian yang keempat, yakni ragam konsep pengkajian di dalam penelitian hukum. Pada video ketiga yang lalu, kita telah mempelajari tentang persoalan umum di dalam penelitian hukum, spesifik pada problematika yang sering dialami oleh mahasiswa di bidang hukum. Pada kesempatan kali ini, pembahasan akan berkisar pada seputar konsep-konsep pengkajian yang digunakan di dalam penelitian hukum. Selain itu, kita juga akan mempelajari dua macam penelitian yang sering dilakukan dalam penelitian hukum, yakni penelitian normatif dan penelitian empiris dalam kaitannya dengan konsep pengkajian di dalam penelitian hukum. Baik, kita masuk ke poin B, penelitian normatif dan penelitian empiris. Dua kata atau dua istilah yang sering kita dengarkan dalam penelitian hukum. Ada penelitian normatif dan ada pula penelitian empiris. Sekarang kita kaji. Penelitian normatif atau penelitian asas dan penelitian empiris yang lebih kecenderungannya ke lapangan merupakan dua macam penelitian yang dipandang dari segi sifat data tempat meneliti dan objek penelitiannya, yang sering digunakan oleh banyak peneliti bidang hukum. Apa itu penelitian normatif? Penelitian normatif itu merupakan suatu penelitian yang menjadikan norma, nilai atau asas sebagai objek kajian utamanya. Umumnya, penelitian normatif ini menekankan peran dokumen, textbook, literatur sebagai sumber data, narasi yang dijadikan sumber data, atau bahan hukum dalam istilah penelitian hukumnya. Biasanya, penelitian normatif ini sudah pasti merupakan penelitian kualitatif. Sebab, penelitian asas atau penelitian normatif merupakan sifat yang melekat pada penelitian kualitatif. Begitupun penggunaan data yang cenderung kepada penggunaan studi dokumentasi. Apabila ada unsur empirisnya, itu hanya sebatas data wawancara dan observasi di lapangan. Jadi unsur empirisnya lebih sedikit dibandingkan penelitian empiris. Sekarang kita masuk ke penelitian empiris. Dari asal katanya saja, empiris atau empirik yang bermakna kenyataan, hal yang bersifat konkret dan senyatanya ada atau entitas. Maka penelitian empiris merupakan suatu penelitian yang menjadikan keadaan nyata di lapangan sebagai objek kajiannya. Ia juga dikenal dengan istilah penelitian lapangan, yaitu field research, dikarenakan fokus penelitiannya ada di dalam kehidupan sosial atau masyarakat. Penelitian lapangan biasanya menekankan pentingnya survei, kuesioner, statistika, wawancara boleh jadi, dan semacamnya. Atau setidaknya harus terjun ke lapangan berinteraksi dengan sosial untuk mendapatkan data-data yang umumnya berupa angka, statistik seperti itu. Dapat dikatakan bahwa penelitian empiris merupakan sifat yang melekat dari penelitian kuantitatif, meskipun di dalam penelitian kualitatif ada pula praktik yang bersifat empiris, seperti observasi, seorang peneliti ke lapangan, atau seorang peneliti bertemu dengan responden atau informan bercakap-cakap, atau yang disebut dengan wawancara, itu juga merupakan praktik yang bersifat empiris. Ini bisa dipakai dalam penelitian kualitatif juga. Itulah kenapa penelitian empiris, penelitian normatif itu bukan jenis penelitian, tapi sifat dari penelitiannya. Catatan dari saya, kembali pelajari jenis-jenis penelitian di dalam video mata kuliah metode penelitian. Ada di channel ini. Untuk semester 3, mata kuliahnya metode penelitian, linknya akan saya sertakan di atas. Ya. Tidak ada jenis penelitian normatif dan empiris seperti yang saya katakan tadi, sebab keduanya sebenarnya hanya sebatas sifat penelitian dalam perspektif jenis data dan sifat objeknya. Kawan-kawan tonton lagi ya video adik tingkatnya di mata kuliah metode penelitian di semester 3 untuk memahami apa yang dijelaskan. Skills tentang kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian hukum.
Metode kuantitatif yang klasik, menekankan simbolik, interaksional, dan mikro, itu sebenarnya bukan dianggap tidak mampu mengungkapkan pola-pola berkelanjutan dalam tatanan perilaku dan kehidupan manusia, juga perilaku dan kehidupan hukumnya di tengah masyarakatnya, dan juga dianggap tidak mampu melahirkan asas-asas dari dalil ataupun teori. Ketika studi tentang masyarakat hendak mengungkapkan aspek nilai, ide, makna, kepercayaan, dan keyakinan, serta hal-hal yang tersembunyi di dalam benak partisipan, maka metode kuantitatif yang klasik itu terbukti tidak lagi banyak membantu, sehingga dibutuhkan metode penelitian baru, yaitu metode kualitatif. Ini alasan mengapa kualitatif sesungguhnya lebih cocok untuk penelitian hukum. Karena ada keterbatasan dalam penelitian kuantitatif dalam hal mengungkapkan aspek nilai, ide, makna, kepercayaan, dan keyakinan, serta hal yang tersembunyi dalam benak partisipan. Persoalannya adalah kuantitatif yang lekat dengan angka-angka itu tidak bisa mencerna penjelasan yang bersifat non-angka, seperti nilai, keadilan, ide, kemaslahatan misalnya. Itu sifat-sifat yang abstrak dan tidak bisa diangkakan. Ini persoalannya, jadi dibutuhkan penelitian kualitatif. Dan mengapa penelitian kualitatif lebih dekat dan lebih cocok untuk digunakan dalam penelitian hukum murni? Metode kualitatif merupakan inovasi baru dari tahun 1970-an. Jika metode kuantitatif mereduksi gejala kehidupan manusia ke dalam angka-angka untuk kemudian digarap dalam analisis statistik, maka metode kualitatif dikembangkan untuk mengkaji manusia dalam kasus-kasus terbatas, kasuistis sifatnya, namun mendalam, total, menyeluruh. Inilah sebabnya penelitian hukum yang murni semestinya merupakan penelitian norma yang kualitatif, bukan penelitian sosial yang lebih menekankan unsur-unsur kuantitatif. Mengingat sifat hukum itu abstrak. Saya ulangi, sifat hukum itu abstrak. Contoh keadilan. Bagaimana persentase keadilan? Sulit untuk dipresentasikan karena sifatnya adalah abstrak. Sama halnya dengan kemaslahatan. Bagaimana cara mengukur kemaslahatan? Ini juga sifatnya abstrak. Itulah kenapa penelitian kualitatif itu lebih cocok digunakan untuk penelitian asas atau penelitian hukum murni. Perlu diingat, suatu penelitian dikatakan penelitian hukum murni apabila ia mengkaji norma atau nilai dan asas. Adapun aspek kuantitatif, semacam penggunaan tabel, ada data statistik sederhana di dalamnya, itu hanya sebagai pelengkap saja. Nah, kita masuk ke poin C, ragam metode pengkajian dan penelitian hukum. Terdapat keragaman dalam metode pengkajian dan penelitian hukum, sebab adanya heterogenitas dalam konsep-konsep dari hukum. Nah, ini kembali saya sertakan link di atas. Kawan-kawan bisa lihat definisi hukum di mata kuliah pengantar ilmu hukum, video untuk adik-adik tingkatnya di semester 1 ya. Nah, hukum telah dikonsepkan ke dalam beberapa ragam makna dengan persepsi yang berbeda dan oleh sekian banyak orang. Kenyataan menunjukkan bahwa hukum telah dipersepsi dari berbagai perspektif yang kemudian diperoleh pemahaman, pemaknaan, dan konsep yang beragam, sehingga tidak ada konsep tunggal dalam hukum. Dalam sejarah perkembangan pengkajian hukum hingga saat ini, tercatat sekurang-kurangnya ada 5 konsep hukum yang telah dikemukakan kepada publik. Kelima konsep yang dimaksud antara lain adalah 1. Hukum adalah asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inherent sistem hukum alam. Yang kedua, hukum adalah kaidah-kaidah positif yang berlaku umum pada suatu waktu tertentu dan di suatu wilayah tertentu serta menjadi sumber suatu kekuasaan politik tertentu. Yang ketiga, hukum adalah keputusan-keputusan yang diciptakan oleh hakim in concreto dalam proses-proses peradilan sebagai bagian dari upaya hakim untuk memungkinkan sebagai presiden bagi kasus atau perkara-perkara selanjutnya. Yang keempat, hukum adalah institusi nasional yang real dan fungsional di dalam sistem kehidupan bermasyarakat, baik dalam pemulihan ketertiban dan penyelesaian sengketa maupun dalam pembentukan perilaku baik. Yang kelima, hukum merupakan makna-makna simbolik sebagaimana termanifestasi dalam dan dari aksi,
serta interaksi warga masyarakat. Uraian lebih lanjut, kawan-kawan bisa pelajari lampiran yang saya sediakan dalam slide ini. Pastikan kawan-kawan dapatkan PDF-nya, nanti bisa dipelajari tentang uraian-uraian, bagaimana premis mayor, premis minor, dan konklusi dalam hukum sebagai asas moralitas, asas keadilan. Kemudian ada pembahasan tentang persepsi hukum dari bidang Anglo-Saxon atau common law seperti itu. Nanti silakan kawan-kawan pelajari dalam PDF yang saya sertakan di grup. Baik, kita sampai di penghujung perkuliahan hari ini atau di penghujung materi perkuliahan hari ini. Kesimpulannya adalah A. Penelitian normatif dan penelitian empiris merupakan dua macam penelitian yang dipandang dari segi sifat data, tempat meneliti dan objeknya yang sering digunakan oleh banyak peneliti di bidang hukum. B. Penelitian normatif sudah pasti merupakan penelitian kualitatif, sedangkan penelitian empiris dapat dipakai di dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif. C. Penelitian hukum murni menekankan pada penelitian asas-asas hukum, penelitian atas norma, penelitian atas nilai, sedangkan penelitian yang menekankan sisi kuantitatif merupakan penelitian sosial, bukan penelitian hukum murni. D. Terdapat 5 konsep hukum yang telah dikemukakan kepada publik di dalam sejarah perkembangan pengkajian hukum hingga saat ini. Silakan teman-teman pelajari kembali slide yang di dalam videonya, kemudian pelajari slide lampiran-lampiran yang saya sertakan. Kita tidak bahas semua di dalam video ini karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa memahami dan dapat menerapkan dalam pembelajarannya nanti sepanjang 1 semester ini. Baik, itu saja dari saya untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan diridhoi Allah Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.